Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, ini benar-benar tahun baru Islam. Jawabnya semangat langsung. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Jazakallahu khair. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan rahmah, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah hari kedua dari awal bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Tahun yang baru, mudah-mudahan dengan keberkahan awal Muharram ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita iman yang baru, rahmat yang lebih baru, ketakwaan yang lebih baru, ketaatan yang lebih baru, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan rahmat, perlindungan selama setahun ke depan, senantiasa kita dibimbing, dibina, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap yang memiliki nafas pasti menyukai hal-hal yang baru. Bahkan Nabi sendiri pun berpesan kepada kita untuk senantiasa memperbaharui iman. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian senantiasa. Sebagaimana tabiat manusia suka dengan yang baru, maka bahagian dari agama pun berpesan pada kita untuk senantiasa memperbaharui iman kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui selalu iman kita dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Karena al-imanu yazid wa yanqus. Iman bertambah, iman juga bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman kita barunya dengan berbuat taat, dan berkurang, melemah, layu iman kita dengan bermaksiat. Salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan julukannya Ibnu Ruslan atau Ibnu Arsalan. Dalam kitab nazam beliau, nazam fikih dari kitab Safwatuz Zubad, berpesan dalam sebuah syairnya, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adh dhunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi
min rabbinar rahim qalbun qasi. Kata beliau, fakun minal imani fi mazidi, jadilah diri kalian orang yang selalu menambah kualitas iman. Wa fi safa'il qalbi dzat tajdidi, dan senantiasa untuk urusan safa'il qalb, jernih dan bersihnya serta sucinya hati, dzat tajdidi, senantiasa menjadi orang yang memperbaharui kesucian hati, memperbaharui kejernihan kalbu. Bahkan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma ati nufusana hudaha, ya Allah berikan untuk bahagian nafsu kami ini bimbingan dan arahan darimu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan tolong Tuhan sucikan hati kami selalu, karena Engkau sebaik-baik zat yang mensucikan hati kami. Perbaharui iman, tambahkan iman, perbaharui kebersihan hati, kejernihan jiwa. Dengan apa? Kata beliau Ibnu Ruslan, bi kasratis salati wat taati, dengan memperbanyak salat, hubungan kita dengan Allah semakin ditambahkan kemesraannya. Wa ta'ati, dan juga memperbanyak amalan-amalan yang dapat menghantarkan kita kepada ketaatan diri, ketaatan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara, kata beliau, membersihkan, menambah kesucian jiwa, memperbaharui kualitas iman adalah dengan watarkima lin nafsi min syahwati, dan meninggalkan hasrat-hasrat, bisikan-bisikan nafsu. Jangan setiap ingin apa saja kebutuhan dunia diikuti. Watarkima lin nafsi min syahwati, keinginan yang bersifat mubah direm, jangan terlalu diikuti. Kenapa? Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi, mengikuti hasrat, syahwat nafsu, terlebih lagi jika digosok dengan perbuatan dosa. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi, kedua hal itu, mengikuti keinginan nafsu kemudian melakukan perbuatan maksiat, mujibatani qaswatal qulubi, hal itu bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Hati menjadi keras. Mujibatan qaswatal qulubi. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sungguh hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, adalah hati yang keras. Sebab apa tadi? Disebabkan seringnya mengikuti hasrat nafsu kita, hasrat nafsu makan, bermain, lahu wallahu, dan juga berbuat dosa. Keduanya bisa menyebabkan hati kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momen tahun baru Hijriah ini, mari kita perbaharui iman kita dengan kembali mengikrarkan diri, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami ridha, kami restu Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai ajaran hidup kami, panduan hidup kami, kemudian Rasul Muhammad, Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan kami. Mudah-mudahan semakin baru ini, mari kita perbaharui iman kita agar senantiasa setahun ini Allah Subhanahu wa taala lindungi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini tema tadabbur Quran kita adalah berkenaan seputar hijrah, keutamaan di seputar hijrah, begitu juga hal yang terkait dengan kalimat hijrah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalimat hijrah itu secara bahasa, dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab adalah at-tanaqul min makanin ila makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau at-tanaqul min halin ila hal, atau berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, terlepas berpindah dari tempat yang buruk kepada yang baik, ataupun dari baik ke tempat yang buruk, ataupun dari yang baik kepada yang lebih baik, ataupun berpindah dari kondisi buruk kepada kondisi yang baik, atau dari yang baik kepada yang lebih baik. Secara bahasa semua itu disebut dengan berhijrah. Nah, pelakunya, orangnya disebut dengan muhajir. Laki-laki muhajirin, perempuan muhajirat. Nah, itu gambaran dari kata hijrah. Nah, kita mulai dengan renungan ayat suci Al-Quran seputar keutamaan hijrah. Kita bisa buka Al-Quran. Bagi yang bawa handphonenya, silakan dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Keutamaan dari berhijrah, berpindah dari kondisi yang tidak baik kepada yang baik, dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik, dari tempat yang di situ bergelimang maksiat dan dosa, pindah ke lingkungan yang berisikan kebaikan dan ketaatan. Itu bernama hijrah. Nah, sekalipun sekarang ini orang kadang-kadang dalam memahami hijrah hanyalah bersifat simbolis. Apa itu? Hijrah itu yang dulunya pakaiannya, ya, penampilannya tidak menggambarkan Arab, sekarang menggambarkan Arab. Nah, gitu istilahnya. Ya, dulu nggak pakai jenggot, sekarang pakai jenggot. Nah, jadi sementara ini orang hanya memahami hijrah itu dengan hal-hal yang bersifat penampilan. Padahal hijrah itu, kalau kita kumpulkan bermacam ayat maupun hadis Nabi, hijrah itu adalah dari selain Allah menuju Allah. Antara ketauhidan dengan kesyirikan berpindah kepada ketauhidan yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka dulu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat Allah wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya orang-orang yang beriman, yang mau beriman, kemudian dan siap untuk berhijrah, lalu diaplikasikan dengan berjihad di jalan Allah. Ini tiga ya. Pertama apa? Beriman. Yang kedua berhijrah. Yang ketiga berjihad. Jihad ini jangan hanya dipahami dengan pemahaman yang sempit, artinya berperang. Jihad itu secara bahasa dari kalimat al-juhdu, artinya bersungguh-sungguh. Jadi berjihad itu sebagaimana orang lain bersungguh-sungguh untuk mengalahkan kita, kita pun bersungguh-sungguh melawannya. Nafsu ammarah bisu, nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat buruk, kita melawan dengan berjihad,
ya, menjawab tantangan nafsu ammarah bisu dengan berzikir sehingga nafsu kita menjadi mutmainnah. Artinya berjihad, berjuang. Bisa di medan perang, berjuang dalam kehidupan, berjuang di tempat ibadah, berjuang melalui tulisan, berjuang melalui teknologi, persaingan yang berjuang dalam kebaikan. Itulah gambaran dari jihad fi sabilillah, dengan catatan berjihadnya di jalan Allah. 3 kelompok orang ini, yaitu orang yang mau beriman, kemudian dia mau berhijrah, dan dilanjutkan mau berjihad di jalan Allah. Allah berikan sebuah label untuk mereka. Apa labelnya? Ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu orang-orang yang disebutkan oleh Allah, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Ya. Itulah orang-orang yang senantiasa apa? Mau menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang pengen tahu ini orang nih benar-benar mengharapkan rahmat apa enggak ya? Nah, cirinya 3. Dia mau beriman, bertauhid kepada Allah dengan penuh ketulusan. Yang kedua, mau berhijrah, pindah dari tempat yang buruk kepada tempat yang lingkungan yang baik, dari sikap yang tidak baik kepada yang baik, dari berteman kepada orang yang tidak baik kepada orang yang baik. Itulah berhijrah. Kemudian dia berjuang dan sungguh-sungguh dalam iman dan hijrahnya. Itulah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengharapkan selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman, iman gambarannya adalah dengan keamanan jiwa. Maka jangan heran ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah definisi seorang mukmin sejati itu siapa mereka? Mukmin sejati adalah al-mukmin alladzi amina jaruhu bawa'iqahu. Seorang mukmin sejati bukan hanya mengklaim dirinya orang yang beriman, namun pengakuan iman tampak dalam sikap dan perbuatan. Yang mana Nabi katakan dengan bermacam definisi, di antaranya adalah orang yang mana tetangganya merasa aman dari gangguannya. Jadi kalau kita ini seorang mukmin sejati adalah orang yang mana tetangga sekitar kita senantiasa merasa aman dari gangguan kita. Artinya ucapan kita, sikap dan tindakan kita membuat orang lain bukan hanya nyaman, tetapi merasa aman. Dekat kita merasa aman. Kita tidak ada merasakan gelisah karena kita nggak ada samping mereka. Itulah disebut dengan mukmin sejati. Lalu Nabi katakan, al-muslim man saliman nasu min lisanhi wa yadihi. Kalau orang disebut muslim sejati adalah orang yang di sekitar mereka, orang lain yang ada di sekitar mereka selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Lihat itu gambaran iman. Oleh karenanya ini berangkat dari ketulusan dan kemurnian iman yang tidak bercampur dengan syirku billah wal kufru billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semua? Baik semua? Udah sarapan belum? Hah? Aswani, kita kumaha udah sarapan? Oh, jam 6 ya? Baik. Benang merah pemisah antara iman dengan kufur atau iman dengan syirik itu terdapat dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 165. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Ini ayat yang menegaskan, benang merah yang menegaskan pemisah antara iman dengan kufur atau iman dengan syirik. Apa kata Allah? Wa minan nas, ada dari sebagian orang ini, man, yaitu orang manusia ini, di antara sekian banyak manusia ada orang yang yatakhidu, sudah berani-berani dia menjadikan, mengangkat min dunillah, dari selain Allah. Jadi mengangkat selain Allah sebagai apa? Andadan, tandingan bagi Allah. Kata dun dalam kaidah bahasa Al-Quran itu, kalau terjemahnya memang selain, kan gitu ya. Di Al-Quran itu terjemahnya selain Allah. Tetapi secara bahasa dun itu adalah menunjukkan makna selain dan di bawah. Jadi yang levelnya nggak sebanding. Kalau kita suka nonton tinju dulu ya, Mike Tyson, siapa lagi? Holyfield, itu namanya tinju kelas berat, kan gitu ya. Badan timbang, tangan, ukuran, semua diukur. Ada kelas yang paling kecil namanya kelas apa? Bulu, yang masih pakai apa? Helm, ya kan? Orang juga masih kurus-kurus. Nah itu namanya apa? Kelas. Maka ketika ada pengumuman misalnya Holyfield atau Mike Tyson diadu dengan yang kelas bulu, kira-kira apa pendapat kita? Sebanding nggak? Nggak sebanding. Kalau yang kelas bulu kalah, itu mah biasa, emang bukan tandingannya, kan begitu ya. Nah kata-kata duna min dunillah, duna itu artinya sesuatu yang tidak selevel dengan lawannya. Nah ini kata Allah tabaraka wa ta'ala, ada sebahagian orang yang berani mengambil, mengangkat, menjadikan selain Allah yang sudah pastinya tidak level dengan Allah. Kok bisa nggak level? Naam, Allah itu Khalik, pencipta. Wa ma siwah makhluk. Selain Allah semuanya dicipta. Allah yang membuat, selain Allah dibuat. Kira-kira selevel nggak? Antara yang mencipta dengan yang dicipta, yang membuat dengan yang dibuat selevel nggak? Mana hebat? Yang mencipta. Nah ini ada orang kata Allah yang berani-berani mengangkat selain Allah sang pencipta, dijadikan tandingan bagi Allah. La ilaha illallah. Jadi kalau mau tahu definisi syirik itu apa sih? Syirik itu mengangkat selain Allah untuk jadi tandingan. Ukurannya apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah sama, serupa, persis dengan cinta mereka kepada Allah. Atau dalam bahasa mudahnya, apalagi ibu-ibu lebih mudah memahami, arti syirik itu adalah memadu cinta Allah dengan yang lain. Tuh. Jadi arti syirik itu apa? Memadu cinta. Ini bahasa Al-Quran tuh. Syirik itu artinya apa? Memadu cinta. Yuhibbunahum kahubbillah. Mahabbah. Jadi berani-berani bermahabbah dengan Allah, juga bermahabbah, berbagi mahabbah dengan selain Allah. Itu namanya asyirku billah. Walladzina amanu, kalau orang yang beriman itu cirinya asyaddu hubban lillah. Cinta matinya hanya untuk Allah, bukan selain Allah. Makanya ibu-ibu jangan mudah terjebak oleh para suami, ya, yang mengatakan, istriku, cintaku padamu sehidup semati. Ibu jawab aja,
Pret. Begitu. Cintaku padamu 100%. Apa jawabnya? Pret. Kenapa? Kalau berani-berani mengatakan pada selain Allah cintanya sehidup semati, cinta mati 100%, lalu buat Allah berapa persen? Orang beriman itu tidak boleh memadu cinta Allah dengan yang lain, karena Allah sangat pencemburu. Itu gambaran iman. Bedanya iman dengan syirik, urusan cinta. Nah, kalau dengan pasangan hidup, rupanya di Al-Quran Allah tidak gunakan mahabbah. Untuk pasangan hidup, suami dan istri, Allah tidak gunakan cinta itu dengan mengatakan mahabbah. Tidak. Untuk pasangan hidup, Allah gunakan kata mawaddah. Beda antara mahabbah dengan mawaddah. Tuh. Urusan mahabbah ini hanya untuk urusan keimanan. Contohnya, orang yang tercela, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang yang mencintai dunia, enggak berhenti-berhenti itu cintanya sampai mengalahkan akhirat. Bapak Ibu, ada ungkapan dalam bahasa gaul, bahasa obrolan di negeri Arab, ya. Ada seorang ulama mengatakan, ad-dunya bintul akhirah. Apa? Ad-dunya bintul akhirah. Dunia itu, ya, anak gadisnya akhirat. Naon Pak Soni? Dunia ini anak gadisnya akhirat. Tuh. Ya, dunia itu anak gadisnya akhirat. Apa maksudnya kira-kira? Kalau seseorang, ya, menikahi seorang gadis, menikahi apa? Seorang gadis, ya, ibunya mahram gak buat si suami? Seorang laki-laki menikahi wanita, ibunya si wanita jadi ibu mertua gak? Haram gak bagi kita untuk nikahinya? Haram. Jadi kita menikah dengan seorang perempuan, ya, maka otomatis dengan akad nikah kepada seorang gadis, sekalipun belum kita gauli, dengan ucapan saya terima nikahnya, maka si ibu langsung jadi ibu kita. Ibu si gadis langsung jadi ibu kita. Betul gak? Kalau kita menikahi wanita yang punya anak gadis, artinya apa? Menikahi janda yang punya anak gadis. Dengan kita menikahi si ibu, si anak belum langsung jadi mahram bagi kita. Tuh. Ya. Kapan si anak jadi mahram kita? Anak tiri? Kapan? Kalau kita sudah menggauli ibunya. Nah, inilah dunia, kata mereka para ulama di Arab bilang begitu. Pakai ungkapan ad-dunya bintul akhirah. Kalau kita menikahi dunia, maka haram bagi kita ibunya, itu akhirat. Tuh. Sebab dia, itu ungkapan bahasa gaul. Kembali kata mahabbah, cinta nih, cinta. Yang unik dalam Quran surah Ar-Rum, untuk urusan lawan jenis, ya pasangan hidup nih, Allah tidak gunakan kata mahabbah Pak Soni. Allah gunakan kata mawaddah. Beda antara mahabbah dengan mawaddah. Beda jauh. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Ayo coba, mawaddatan apa mahabbatan? Mawaddah apa mahabbah? Bener nih,
Emang udah gak hafal ayat ini? Ini kan bisa dibaca kapan? Ketika akad nikah ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa sih beda mahabbah dengan mawaddah? Mahabbah itu kecintaan pada sesuatu yang tidak mudah luntur. Kalau mawaddah itu mudah luntur. Mawaddah tuh memandang cinta kepada pasangannya dengan hal yang bersifat fisikal, nanti satu saat hilang tuh cintanya, mawaddahnya hilang. Kenapa? Itulah gambaran mawaddah, bukan mahabbah. Loh, kamu kok sekarang kelihatan gendut sih, badan kamu melar semua sih, kata suami sama istrinya. Istrinya marah, aku kan begini, dulu aku langsing loh, ini gara-gara kamu nih, aku ngurusin anak 5, jadi badannya melar. Nah disitulah Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ketika kecintaan yang bersifat zahir, yang fisikal ini sudah luntur berkurang karena berkurangnya tampilan, Allah berikan ketika seorang menikah dengan pasangannya karena Allah Ta'ala tadi ditanamkan di hatinya sifat rahmah. Apa tuh rahmah? Sifat gak tegaan, sikap kelembutan dan sayang kepada pasangannya, tidak lagi melihat hal yang bersifat zahir, namun lebih menilai hal yang bersifat batin dan kebaikan yang tersembunyi dalam dirinya. Nggak apa-apa dah, emang tetangga lebih seksi, ya teman sekantor lebih tampilan lebih cantik dari istri, tetapi rahmah di hati ini yang mengalahkan semuanya. Tuh ya, nah itu gambarannya. Kalau mahabbah nggak luntur-luntur, makanya mahabbah itu Allah gunakan untuk masalah keimanan, iman pada Allah, iman pada Rasul, ataukah lebih mendominasi kecintaannya kepada dunia. Maka lihat ketika Allah gambarkan dalam Quran suratul Insan, hamba-hambanya yang tercela digambarkan oleh Allah, para penghuni neraka itu dengan apa? Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Mereka itu orang-orang yang zalim, orang-orang pendosa, kata Allah. Ini bisa begitu kenapa sih? Karena yuhibbunal ajilah, mencintai dunia itu keterlaluan, kebangetan cintanya. Wa yadharuna, akibatnya mereka melupakan, mengabaikan wara'ahum, setelah kehidupan dunia ini ada yauman tsaqila, hari yang begitu berat tuh. Pak, hari itu Bu, begitu berat. Coba kita ilustrasikan aja dah gambarannya nih. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, satu waktu berbarengan, renungkan coba. Nggak usah nanti di hari kebangkitan itu. Kalau di dunia dibuka satu waktu, di waktu yang sama, satu penduduk Indonesia berjalan bareng, kira-kira macet nggak? Macet nggak? Ditutup nih pintunya, begitu 1, 2, 3 dibuka, waduh, jutaan orang keluar atau masuk dari satu pintu di waktu yang sama. Bayangkan coba gimana kira-kira? Penuh antri. Tuh. Sekalipun pakai mobil nggak nyaman. Ribuan mobil, jutaan mobil satu waktu bareng keluar semua. Kira-kira gimana? Macet nggak? Macet. Lalu nanti bagaimana di satu waktu yaumul ba'tsi wan nusyur, hari dibangkitkan dari alam kubur, sampai-sampai orang tuh saking kagetnya berkata, qalu ya wailana, ya wailana man ba'athana min marqadina.
Dijawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Di surah Yasin tuh. Aduh, cilakanya kami. Siapa yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami? Lagi enak tidur, disuruh bangun, berangkat. Waduh. Dari mulai zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, berapa triliun anak manusia harus mengantri tuh. Maka itulah Allah bilang yauman tsaqila. Hari itu boro-boro mau mikir orang lain, semua sibuk mikirin diri sendiri. Sampai tergambar dalam sebuah ayat Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa sih? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari yang mana yafirrul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudara kandung, bahkan saudara kembarnya. Kakak, tolong adik kak. Si kakak lari dari adiknya. Adik minta tolong, kakak lari menjauh. Wa ummihi wa abi, seorang anak mengadu pada ayah dan ibunya, minta pertolongan pada ayah dan ibunya. Maka si ayah lari dari anaknya. Begitupun ibu juga lari dari anak kesayangannya, padahal anaknya minta tolong. Wa sahibatihi wa bani, begitupun sang kekasih istri minta tolong pada suami, suami malah lari ninggalin istri. Begitupun saat misalnya seorang suami bertanya, sayang, cintaku, tolong aku, si istri juga lari tunggang langgang dari suaminya. Tapi mau lari kemana? Ke depan antri penuh orang, ke samping juga ada orang, ke belakang nabrak orang. Kenapa? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang kebingungan, belum tahu apakah dirinya selamat ataukah tidak. Boro-boro mikir orang lain, mikir diri sendiri aja belum ketahuan gimana nasibnya. Coba, itu gambaran Quran akhir dari surah Al-Insan yang Allah gambarkan dengan yauman tsaqila, hari yang begitu berat. Bapak Ibu, kira-kira ada gak solusinya selamat dari hari yang begitu berat itu? Ada gak kira-kira? Apa tuh kira-kira yang bikin selamat di hari itu? Bapak Ibu nanti boleh buka Al-Quran. Kata tsaqila yang artinya kondisi yang begitu dahsyat, berat. Kalimat tsaqila dalam Al-Quran hanya ada 2. Tuh dari mulai awal Al-Baqarah, Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian puluh ayat. Kata tsaqila cuma terulang 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama ini, yang ada dalam akhir surah Al-Insan. Hari yang begitu berat, yang begitu membingungkan. Yang kedua, ada dalam Quran surah Al-Muzammil. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Rasulku, kami akan terus menurunkan, memberikan padamu qawlan thaqila, ucapan
firman yang begitu berat isinya, begitu dahsyat kandungannya, yaitu Al-Qur'an. Kata para ulama ahli tafsir, ketika di ayat ini Allah berfirman bahwa Al-Qur'an adalah qaulan tsaqila, lalu di Al-Insan Allah beritahukan bahwa nanti akan ada yauman tsaqila, maka bagi orang yang ingin selamat, ingin terbebas, ingin merasa nyaman dan aman di hari yang tsaqila, hiduplah berpegang, berpandu kepada qaulan tsaqila. Kira-kira bisa paham? Ya, Pak Soni, nyambung ya, Pak Miftah. Jadi kalau ingin selamat di hari yang berat, hidup kita peganglah panduan yang begitu berat, yaitu Al-Qur'an. Karena memang jujur, orang yang berpegang erat pada Al-Qur'an, waduh, itu cobaannya begitu berat. Sekarang di mana coba? Negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, undang-undang dasarnya dimulai dengan kalimat dengan rahmat Allah. Benar gak? Ya, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sekarang di mana undang-undang yang menggunakan panduan Al-Qur'an dalam kehidupan kita? Di mana coba? Ada gak kira-kira? Kriminal, undang KUHP, ya, apalagi undang-undang perdagangan, ada nggak yang berpedoman pada Al-Qur'an? Nggak ada. Padahal undang-undang dasarnya menyatakan bahwa kemerdekaan itu diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 dasar kewarganegaraan kita itu, yang pertama ketuhanan. Kan tauhid itu, qul huwallahu ahad. Tapi sayang, ya, kisi-kisi kehidupannya tidak bersendikan qaulan tsaqila. Akhirnya amburadul dah. Gitu ya. Baik. Ya, ini gambar apa tadi? Berangkat dari berhijrah, maka tahun baru ini ayo kita mulai berubah mindset kita, pindahkan ideologi kita dari berpandu pada selain Allah, berhijrah, berpandu kepada kitabullah. Tuh, ada orang Minang sini? Ada orang Minang? Apa pedomannya coba? Di Minang ini apa pedomannya? Syarak bersandi apa? Kitabullah, kan begitu ya? Adat bersanding syarak, syarak bersanding dengan kitabullah. Tuh, harusnya begitu memang. Sekalipun prakteknya memang perlu ujian. Saya kemarin mengikuti kajian salah seorang buya, ketua MUI Sumatera Barat, ya, Masya Allah, Gus Rizal ini, ya, kemarin ada berita beliau posting di Facebooknya, beliau mundur dari Ketua Dewan Syariah Bank Nagari. Kenapa? Karena melihat prakteknya sudah nggak sejalan dengan syarak. Nah, cakep ini. Kalau ada ulama yang berani kayak begini, ya nggak bisa tawar-tawar, iman nggak bisa dibeli, fatwa nggak bisa dijual belikan. Nah, cakep masih yang begini nih. Alhamdulillah. Kalau udah ulama mudah nerima uang, ya, dari jalur yang syubhat, terlebih lagi haram, apa akibatnya? Ucapannya, fatwanya, ya, udah sesuai pesanan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kira-kira nih ayat pertama dari Quran surah Al-Baqarah tentang hijrah dan rahmat Allah bisa dipaham? Kira-kira bisa dipaham? Alhamdulillah. Baik. Ada sekian belas ayat dalam Al-Quran, mulai dari Quran surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nahl, Al-Hajj, ya, yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan hijrah. Tapi saya ingin menutup kajian kita di pagi hari ini dengan satu ayat atau 2 ayat
tentang penggunaan kata hijrah untuk makna yang tidak positif dalam Al-Quran. Ya, di mana itu adanya? Yang pertama, ada dalam Quran surah Al-Mu'minun dan juga ada dalam Al-Quran surah Al-Furqan. Kita buka Quran surah Al-Mu'minun terlebih dahulu sebagai penutup, ya. Penggunaan kata hijrah. Ya. Bercerita tentang penghuni neraka. Nah, siapa mereka? Penghuni neraka. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 64 hingga ayat ke-68, ya, 64 hingga 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun la taj'arul yawm innakum minna la tunsarun. Gambaran penghuni neraka nih, saat Allah timpakan azab yang begitu pedih dan menyakitkan kepada penghuni neraka, ya. Idzahum yaj'arun, tiba-tiba ketika penghuni neraka merasakan dahsyatnya siksaan, mereka berteriak-teriak, aduh, sakit, tolong, berteriak. Apa kata malaikat penjaga neraka? La taj'arul yawm. Allah perintahkan tuh, malaikat jawab, jangan teriak-teriak sekarang. Teriakanmu sudah lagi gak bermanfaat. Permintaan tolongmu sudah lagi gak dikabulkan. Innakum minna la tunsarun. Kenapa? Permintaan tolong gak lagi dianggap? Kenapa? Teriakan tidak lagi bermanfaat? Kata Allah Subhanahu wa taala, Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun. Dulu di dunia ayat-ayatku telah dibacakan pada kalian. Saya mau tanya, pagi hari ini ayat dibacain gak? Dibacain. Yang baca juga terkena kewajiban memahami ayat ini, mengaplikasikan dalam kehidupan. Allah bilang, dulu waktu ayat-ayatku dibacakan di tengah kalian, fakuntum ala aqabikum tankisun, kalian malah pergi membelakangi ayat-ayatku. Ya, Quran lagi dibaca, pulang, angkat kaki, cabut, hadap kanan, pulang. Allah bilang begitu. Jadi kalau ada orang dibacain ayat oleh Allah, oleh orang yang baca Al-Quran, disampaikan ayat Al-Quran lalu berpaling, hati-hati. Boleh jadi nanti masuk dari bagian orang-orang yang teriak saat terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian kata Allah taala, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Samiran tahjurun. Kalian malah menyombongkan diri kalian di hadapan ayat-ayat Allah. Itu mah cerita Quran doang. Itu kan cuman penafsiran kamu aja itu. Nyombongin diri di hadapan Al-Quran. Bahkan di malam hari yang mana di Quran surah Al-Muzammil Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Malah kalian lebih milih bergadang ngobrol sepanjang malam, meninggalkan Al-Quran, lebih memilih malam hari bangun hanya untuk nonton Barcelona dan Madrid. Ya, tinggalkan Al-Quran. Ini nih, gara-gara begini nih, hati-hati, boleh jadi nanti
termasuk golongan orang yang berteriak, lalu teriakannya lagi nggak dianggap, nggak bisa menolongnya. Kenapa? Karena dulu waktu dibacakan Al-Quran nggak mau mendengarkan. Na'udzubillah. Terakhir, ayat dari Quran surah Al-Furqan, ayat ke-30, Allah menyebutkan bahwa nanti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengadukan umat-umatnya yang berhijrah dari Al-Quran. Awas ya, ada berhijrah kepada Al-Quran, ada berhijrah dari Al-Quran. Kalau berhijrah kepada Al-Quran, artinya buku-buku selain Al-Quran itu harus ikut di belakang Quran. Saya akan pergi menghadap Al-Quran dan mengikuti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran. Buku-buku fikih, riwayat, tulisan manusia, semua harus diukur ke hadapan Al-Quran, dibawa ke hadapan Al-Quran. Kalau sesuai, boleh diikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Itu namanya berhijrah kepada Al-Quran. Kalau berhijrah dari Al-Quran, wal'iyadzubillah, artinya meninggalkan Al-Quran. Atau ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran ditafsirkan sehingga melenceng jauh dari Al-Quran. Itu namanya berhijrah meninggalkan Al-Quran. Apa firmannya? Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulnya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguh banyak dari kaumku, banyak dari orang yang mengaku pengikut aku, namun menjadikan Al-Quran sebagai mahjur, yang diasingkan, mahjur yang dijauhi, mahjur yang ditinggalkan, mahjur yang dimadu dengan selain Al-Quran. Bapak Ibu, kira-kira kita mau nggak masuk dalam golongan orang yang diadukan tingkah lakunya oleh Rasul kepada Allah? Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Nggak mau ya? Nah kalau nggak mau, ayo mulai tahun baru ini pasang kita punya niat, kesungguhan kita. Mulai hari ini saya harus mau senantiasa menjadikan Al-Quran tolak ukur kebenaran, Al-Quran panduan yang satu dalam kehidupan, yang lain harus mengikut kepada Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kira-kira ada pertanyaan berkenaan dengan kajian pagi hari ini? Kenapa? Waktunya udah bunyi soalnya. Ayo, ada pertanyaan? Pak Soni, Pak Miftah, ada pertanyaan? Bapak yang lain? Mangga, Ibu. Barangkali ada pertanyaan? Udah nggak ada? Udah siang? Hah? Cukup paham. Simple kok. Al-Quran itu, kalau bahasa orang kampung saya itu Gandaria, very very simple. Ya. Sangat-sangat mudah untuk dipaham. Itu. Tinggal kita mau nggak duduk bersimpuh di hadapan Al-Quran. Itu saja. Ya, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna min ahlil Quran zahiran wa batina. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat masuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah.
kullu amin wa nahnu bi khair, kullu amin wa nahnu ila Allah aqrab, kullu amin wa nahnu ila Rasulillah ahab. Selamat tahun baru. Semoga sepanjang tahun ini kebaikan, rahmat, keberkahan dari Allah senantiasa tercurah pada kita, dan mudah-mudahan semakin tahun baru semakin tambah cinta kita kepada Allah, semakin tahun baru semakin dekat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.